Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global PPKN. Perkenalkan, nama saya Yobel Andreas Parulian, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari mind map yang saya buat untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah Perspektif Global PPKN. Sebelum itu, kita di sini akan membahas beberapa aspek khususnya di dalam hal global citizenship atau yang disebut dengan kewarganegaraan global. Sebelum lebih lanjut, saya akan bacakan terlebih dahulu apa itu pengertian dari global citizenship. Global citizenship atau kewarganegaraan global adalah sebuah konsep yang mengacu pada individu yang mengedepankan identitasnya sebagai warga negara dunia atau yang disebut masyarakat global, yang dimana di atas identitasnya sebagai warga negara lokal atau nasional. Konsep ini menekankan pada kesadaran akan isu-isu global dan tanggung jawab individu tersebut untuk berkontribusi dalam memecahkan masalah global. Adapun masalah global itu dalam aspek lingkungan, sosial, politik, dan ekonomi. Seorang global citizen harus memiliki keterampilan dan kemampuan untuk bekerja dengan orang dari berbagai macam latar belakang. Dalam latar belakang budaya, sosial, ekonomi, bahasa yang berbeda. Global citizenship juga menekankan pada pentingnya kerja bersama atau solidaritas antar individu dalam komunitas global untuk menciptakan dunia yang lebih damai, toleran, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu banyak beberapa isu-isu global yang tadi telah saya sebutkan. Kita akan membahas terlebih dahulu isu-isu di dalam lingkungan. Seperti banyaknya kasus-kasus atau isu yang beredar mengenai lingkungan, khususnya di dalam lingkup dunia. Nah, itu biasanya ada mengenai pemanasan global, lapisan ozon, dan efek rumah kaca. Ini salah satu isu-isu yang sebagai citizen global itu harus mengetahui dan berkontribusi apa di dalam hal tersebut. Di dalam sosial, saat ini sedang banyak kasus-kasus peperangan, khususnya yang masih hangat, yaitu antara Israel dan Gaza. Dan dalam hal ini pun kita sebagai global citizenship itu harus bisa menerima dan melakukan suatu hal yang akan membawa kontribusi buat isu-isu sosial terkait. Di dalam hal ekonomi pula, setelah masa pandemi COVID-19, ekonomi dunia, isu-isu yang beredar, banyak negara-negara yang akhirnya bangkrut dan mengalami inflasi yang hebat. Tetapi kembali sebagai global citizenship, kita harus bisa memfilter setiap informasi dan harus ada peran yang kita lakukan di dalam hal yang terkait dalam isu-isu global. Nah, ketika global citizenship sudah diterapkan, maka itu akan timbul sebuah kerjasama dan solidaritas antar individu dan bahkan kelompok. Untuk memudahkan identifikasi konsep global citizenship, peneliti membagi menjadi dua konsep, yakni kosmopolitan dan advokasi, yang masing-masing akan dijelaskan pada mind map yang saya buat ini. Dalam tipe kosmopolitan, di sini terbagi menjadi 4. Di antaranya ada konsepsi budaya, yang dimana konsepsi kewarganegaraan global ini berdasarkan gagasan tentang budaya global yang menghormati keberagaman dan mendorong pemahaman. Di dalam budaya itu
sangat kental dengan keberagaman, sangat kental dengan berbagai kultur yang ada, sehingga sebagai kewarganegaraan global kita harus memiliki konsepsi yang benar, sehingga keberagaman bukanlah suatu hal untuk memecah belah, melainkan menjadikan suatu itu persatuan di dalam keberagaman budaya yang ada. Yang kedua ada konsepsi ekonomi, yang dimana konsepsi kewarganegaraan yang berdasarkan gagasan tentang ekonomi global yang adil dan berkelanjutan. Ekonomi pun di dalam konsep ini itu harus memiliki keberlanjutan, karena disitulah peran ekonomi sangat penting di dalam sebuah konsep kewarganegaraan global. Yang ketiga ada konsepsi hukum. Seperti halnya kita ketahui bahwa hukum itu berdasarkan gagasan tentang sistem yang dimana global yang melindungi hak-hak individu dan mendorong keadilan. Hukum itu adalah sifat yang mengikat dan terdapat sanksi. Tetapi di balik itu semua, bahwa hukum sangat berguna di dalam kewarganegaraan global. Untuk apa? Untuk memenuhi setiap hak-hak warga negara dan mendorong suatu keadilan bila mana di dalam hal-hal global itu memerlukan suatu hukum yang berlandaskan keadilan. Dan yang keempat ada konsep teoritis. Di dalam konsep ini pula bahwa berdasarkan gagasan tentang masyarakat global individu yang berbagi nilai dan kepentingan bersama. Jadi dalam suatu hal tertentu untuk kewarganegaraan global itu konsepnya harus bisa saling berbagi, saling memberi, sehingga terciptalah sebuah persatuan dan kerukunan di antara kewarganegaraan global. Nah, yang kedua ada tipe advokasi. Nah, tipe advokasi ini pun saling berkaitan. Yang pertama ada sosial global kewarganegaraan. Fokus pada interkoneksi antar individu dan kelompok dan advokasi mereka terhadap suara rakyat, sering disebut sebagai masyarakat sipil global. Nah, di dalam sosial global kewarganegaraan itu sangat diperlukan yang dimana mendengar suara rakyat. Karena bagaimanapun rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara nasional. Dan yang kedua ada global yang kritis kewarganegaraan, di mana fokus pada tantangan yang muncul dari kesenjangan dan penindasan penggunaan kritik terhadap norma-norma sosial. Dan yang ketiga ada lingkungan global kewarganegaraan, yang dimana harus fokus pada advokasi perubahan tindakan manusia dalam kaitannya terhadap lingkungan alam, umumnya disebut berkelanjutan agenda pembangunan. Di dalam lingkungan secara global kewarganegaraan itu perlu memperhatikan lingkungan sekitar. Jangan sampai ketika terjadi suatu pembangunan itu sangat merugikan masyarakat umum. Dan yang keempat ada konsep teoritis, yang dimana fokus pada hal-hal non-ilmiah dan aspek manusia yang tak terukur hubungan mengajurkan komunitas yang berkaitan dengan kepedulian, penuh kasih, spiritual, dan emosional koneksi. Nah, di dalam hal itu secara teoritis harus saling berkaitan. Nah, dalam hal ini maka kita bisa simpulkan bahwa global citizenship itu adalah yang membahas tentang konsep kewarganegaraan global yang memiliki keragaman, yang dimana sebuah tipologi untuk mengidentifikasi dan membedakan konsepsi-konsepsi tersebut. Tipologi ini didasarkan dua dimensi, yaitu konsepsi masyarakat global sebagai pandangan moral, yang dimana kumpulan kompetensi atau membentuk aktivitas, dan global citizen sebagai konsep atau pluralis, di mana patriotisme ada di dalamnya juga. Dan di artikel ini pula menyimpulkan bahwa tipologi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan konsepsi-konsepsi global citizenship yang berbeda, serta dapat digunakan untuk menginformasikan suatu kebijakan dan praktik dalam pendidikan global citizen, dan dianggap sebagai sebuah tujuan pendidikan banyak negara yang melambangkan pergeseran dari
konsepsi kewarganegaraan nasional ke konsepsi kewarganegaraan global atau dunia. Dan di dalam artikel ini juga menyatakan bahwa global citizenship ini adalah suatu yang mencangkup keberagaman pendekatan dan terminologi yang mencerminkan konsepsi-konsepsi yang berbeda mengenai sifat global citizen dan konteks sosiopolitik di mana global citizenship digunakan oleh orang-orang tersebut. Maka dari itu, tipologi yang dibangun dalam artikel ini dapat membantu mengklarifikasi ambiguitas tersebut. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan melalui artikel yang ada. Kiranya setiap apa yang telah dijelaskan bisa dipahami dan mudah dimengerti. Bila mana ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.